Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Tawarikh 21 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dan ayat 16 sampai dengan ayat 20. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. 2 Tawarikh 21 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dan ayat 16 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah 3 Raja, ditulis oleh Mike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif.
Dalam drama musikal yang sukses besar, Hamilton, Raja Inggris George III ditampilkan dengan jenaka sebagai penjahat yang sinting. Akan tetapi, sebuah biografi terbaru tentang Raja George menyatakan bahwa ia bukanlah seorang tiran seperti yang digambarkan dalam Hamilton ataupun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Seandainya George memang seorang yang lalim seperti yang dinyatakan orang Amerika, ia pasti sudah menghalangi upaya perjuangan kemerdekaan tersebut dengan cara membumi hanguskan semuanya. Namun, menurut buku tadi, temperamennya yang santun dan baik hati, telah menahannya dari perbuatan tersebut. Mungkinkah Raja George meninggal dunia dalam penyesalan? Mungkinkah kekuasaannya akan lebih sukses apabila ia bersikap lebih tegas terhadap rakyatnya? Belum tentu. Dalam Alkitab, kita membaca tentang Raja Yoram yang mengukuhkan kekuasaannya dengan membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. 2 Tawarikh 21 ayat 4. Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pemerintahannya yang kejam membuat rakyat tidak menangisi kematiannya dan juga tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Sejarawan boleh saja memperdebatkan apakah George terlalu lembut, tetapi Yoram jelas-jelas sangat jahat. Raja yang terbaik hadir dalam diri Yesus, pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kristus sangat tegas dalam tuntutannya. Dia menuntut kebenaran, tetapi dia juga menerima mereka yang gagal dan dia memberikan kasih karunia. Yesus memanggil kita yang percaya kepadanya untuk mengikuti pimpinannya. Oleh tuntunan Roh Kudus, Dia memampukan kita untuk mengikuti teladan kepemimpinannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan Anda. Bagaimana Anda dapat menunjukkan kasih karunia dan kebenaran kepada orang-orang yang Anda pimpin? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab 1 dan 2 Tawarikh mencakup sejarah orang Yahudi dan pemerintahan kerajaan Yehuda di selatan sejak kematian Saul hingga masa pembuangan di Babel. Itulah rentang masa yang sama dari 2 Samuel sampai kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Ditulis setelah masa pembuangan di Babel. Dalam tradisi Yahudi menyebut Ezra sebagai penulisnya. 1 dan 2 Tawarikh bermaksud meyakinkan bangsa Yahudi pasca pembuangan bahwa meski mereka tidak setia, Allah Yahweh tetap setia kepada perjanjiannya. Di 2 Tawarikh 21 ayat 7, penulisnya menegaskan bahwa Allah telah memegang janjinya, bahwa selalu akan ada keturunan Daud yang bertahta. Suatu janji yang digenapi sepenuhnya dalam Yesus. Apa yang dimaksud dengan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Di tengah satu seri perintah mengenai perlakuan orang lain, kita membaca perintah, "Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan." Tentunya, menaruh batu bata atau rintangan lainnya di tengah jalan orang buta adalah tindakan yang kejam. Namun perjanjian baru menggunakan perintah ini sebagai kiasan rohani. Setelah Petrus menegur Yesus, menolak penyaliban yang akan terjadi, Yesus berkata, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus, di bawah pengaruh setan,
berusaha menyimpangkan Yesus dari tugas dan tujuannya. Ia berusaha membuat Yesus tersandung dari jalannya menuju salib. Paulus mengulangi ide ini, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ide bahwa Sang Mesias akan disalibkan adalah batu sandungan bagi umat Yahudi, sesuatu yang merintangi kepercayaan dan harapan mereka tentang Sang Mesias. Pada umumnya, batu sandungan adalah sesuatu yang menjegal atau merintangi orang lain dari hubungan dengan Allah. Di dalam Matius 18 ayat 5-7, Yesus berkata, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Menurut sudut pandang kerajaan, adalah lebih baik memenggal tangan sendiri daripada berdosa, dan seiring dengan itu adalah lebih baik menenggelamkan diri ke dalam laut daripada menyesatkan anak-anak kecil ke dalam dosa. Seiring dengan itu, di dalam Roma 14 ayat 13, Paulus menekankan bahwa Allah sendirilah yang menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi, melainkan memastikan kita tidak menyesatkan orang lain ke dalam dosa yang membuat kita prihatin. Batu sandungan juga muncul ketika jalanan yang ditempuh kurang jelas. Kehidupan Kristen yang dewasa kadang mempunyai kebebasan yang seolah-olah berseberangan dengan iman yang taat dan disiplin. Jemaat di Korintus sedang prihatin terhadap praktik mengkonsumsi daging yang telah dipersembahkan kepada patung berhala. Versi modern keprihatinan ini mungkin berhubungan dengan mengkonsumsi alkohol atau berdansa. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kebebasan kita tidak sepenting iman orang lain. Jika sesuatu yang diperbolehkan Allah malah menjatuhkan iman orang lain atau menyebabkan mereka berdosa, kita harus menghindarinya. Kita diberi banyak kebebasan sebagai orang Kristen, tetapi kebebasan yang lebih agung adalah mengutamakan kebaikan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Mengusahakan supaya tindak menjadi batu sandungan bagi orang lain adalah sama dengan menahan diri supaya tidak menjatuhkan orang lain ke dalam dosa. Cara kita memenuhi hal ini tergantung pada situasi dan hati orang-orang di sekitar kita. Kepastian yang kita miliki dalam kasih dan penyediaan Allah, baik sekarang maupun kelak, memampukan kita prihatin terhadap orang yang lebih lemah, mereka yang membutuhkan dukungan khusus untuk mengenal Allah. Dalam situasi tertentu, kita bisa bebas menikmati kebebasan yang mencerminkan bahwa Allah adalah Allah yang pemurah. Dalam situasi lain, kita harus mendisiplin diri demi meneguhkan orang percaya yang lemah dan tidak memaksakan kebebasan di atas mereka. Yang selalu pasti, kita tidak boleh mendukung perilaku yang dinyatakan berdosa oleh Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai keberuntungan? Istilah keberuntungan sering digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang kebetulan saja terjadi. Seringkali, keberuntungan digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang positif atau menyenangkan, atau suatu perolehan yang sepertinya kebetulan. Pertanyaannya ialah,
Apakah ada kebetulan suatu hal yang terjadi? Jika ada, maka kita dapat menjuluki adanya orang yang beruntung atau tidak beruntung. Jika tidak secara kebetulan, maka penggunaan istilah itu tidak pada tempatnya. Pengkhotbah 9 ayat 11-12 menyatakan, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Sebagian besar kitab Pengkhotbah bercerita dari sudut pandang orang yang hidup di dunia tanpa kesadaran akan Allah, atau menurut ungkapannya, di bawah matahari. Dari sudut pandang itu, sudut pandang yang mengabaikan Allah, terlihat seolah-olah bahwa keberuntungan atau nasib kurang beruntung itu ada. Seorang pelari mungkin tercepat di antara pelari yang lain. Namun karena pelari di depannya jatuh, ia ikut tersandung dan jatuh dan tidak memenangkan pertandingan. Apakah ia kurang beruntung? Bagaimana dengan seorang raja yang ikut berperang dengan pasukan yang kuat tetapi meninggal dan kalah akibat kebetulan, sebuah panah menancap di bagian tubuh yang tak terlindungi baju perang? Apakah Raja Ahab kurang beruntung? Apakah memang kebetulan? Jika kita membaca 2 Tawari 18 secara keseluruhan, kita akan yakin bahwa Allah telah terlibat sejak semula. Tentara yang melepas panah itu mungkin tak menyadari letak jatuhnya. Namun Allah dalam kedaulatannya mengetahuinya sejak semula bahwa panah itu akan membawa kematian Raja Ahab yang fasik. Kebetulan, yang serupa terjadi di dalam kitab Rut. Rut, seorang janda yang memelihara ibu mertuanya yang juga janda, berusaha mencari lahan yang sisa jelainya dapat ia panen demi menyambung hidup. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimeleh. Almarhum suami Naomi berasal dari kaum Elimeleh, sehingga Boas merupakan saudaranya dan bersikap murah hati kepada Rut. Ketika Rut pulang membawa panen jelai yang lebih banyak dari perkiraan Naomi, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Naomi tidak memandang peristiwa itu sebagai kebetulan, melainkan pemeliharaan Allah, dan begitu pula ditangkapnya oleh orang lain. Amsal 16 ayat 33 menyatakan sebuah prinsip, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ini berbicara tentang penggunaan undian, sama seperti melempar koin atau dadu, untuk menyelesaikan kasus pengadilan.
Kasus yang melibatkan Achan di dalam Yosua 7 adalah contoh di mana prinsip Amsal 16 ayat 33 digunakan untuk menemukan pihak yang bersalah. Amsal 18 ayat 18 menatakan prinsip yang mirip. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Sekali lagi, idenya adalah bahwa pemeliharaan Allah akan menetapkan hasil dari undian sehingga konflik pengadilan dapat diselesaikan. Amsal 16 ayat 33 mengindikasi bahwa hal yang acak seperti melempar dadu atau koin tidak berada di luar kendali berdaulat Allah. Dan, oleh karena itu, hasilnya bukan kebetulan. Kedaulatan Allah melibatkan dua aspek. Kehendak aktif Allah atau kedaulatan Allah melibatkan sesuatu yang ia sebabkan terjadi seperti pimpinan Raja Ahab yang fasik ke medan pertempuran. Kematian Ahab tidak disebabkan oleh panah yang dilepaskan secara acak, melainkan sebagaimana diungkapkan dalam 2 Tawari 18, melainkan disutradarai Allah secara aktif sehingga Ahab ikut bertempur dan panah yang dilepaskan secara acak menggenapi kehendaknya bagi Ahab pada hari itu. Kehendak Allah yang pasif terjadi ketika ia memperbolehkan, bukan menyebabkan, sesuatu terjadi. Pasal pertama kitab Ayub menggambarkan hal ini ketika Allah memperbolehkan setan bertindak. Adapun contoh lain di mana Allah memperbolehkan Yusuf mengalami kejahatan di tangan saudaranya demi menggenapi kebaikan yang lebih besar. Kebaikan yang tak disadari Yusuf sampai bertahun-tahun kemudian. Karena kita tak dapat menengok di belakang layar akan apa yang terjadi di surga, kita kesulitan memutuskan apakah kehendak Allah yang aktif atau yang pasif yang terjadi di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Namun kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi di bawah payung kehendaknya, baik secara aktif atau secara pasif, dan, oleh karena itu, tidak ada yang namanya kebetulan. Ketika seseorang melempar dadu dalam sebuah permainan, Allah mungkin menyebabkan dadu itu jatuh dengan cara tertentu. Tetapi seringkali dalam konteks yang tidak terlalu penting, ia memperbolehkan dadu itu jatuh menurut hukum alamnya tanpa campur tangannya, dikala ia tidak terlibat secara aktif. Jatuhnya dadu masih tetap di bawah naungan kedaulatannya. Demikian halnya pula dengan semua peristiwa dalam kehidupan, tanpa pengecualian betapa kecilnya atau betapa besarnya. Allah berdaulat atas segala sesuatu, sehingga tidak ada yang hanya bersifat kebetulan. Dari sudut pandang duniawi, ada kejadian yang sepertinya terjadi secara acak. Namun menurut naratif Alkitab secara keseluruhan, sudah jelas bahwa Allah mengendalikan seluruh ciptaannya dan dapat mengambil situasi yang acak dalam hukum alam, baik kehendak bebas manusia yang baik dan yang jahat, dan kehendak jahat iblis dan menyatukannya demi menggenapi kehendaknya yang baik dan sempurna. Dan, secara khusus orang Kristen diberi janji bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik atau buruk, bagi kebaikan mereka yang mengasihinya dan yang dipanggil menurut kehendaknya. Tidak menderita lapar dan dahaga lagi. Wahyu 7 ayat 16 berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Manusia secara alami pasti akan mengalami lapar dan dahaga. Rasa ini akan hilang jika sudah mendapatkan makanan dan minuman,
Bagi orang yang penuh dengan bekal makanan yang banyak, maka penderitaan kelaparan dan haus tidak akan terjadi. Namun bagi orang yang tidak memiliki bekal yang cukup, maka mereka akan sering menderita kelaparan dan kehausan. Mengapa bekal makanan kita habis? Tentu karena ketidakmampuan kita membeli persediaan makanan dan minuman yang banyak. Hal ini bisa saja terjadi karena mungkin kemalasan kita untuk bekerja dengan baik. Yesus pernah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Mari kita lihat beberapa pengertian yang terdapat dalam kata-kata ini. Tuhan Yesus membandingkan kebenaran dengan makanan. Bagaimanapun, kita lapar dan haus akan makanan, dan makanan tentu saja sangat penting bagi kehidupan. Kita lapar dan haus akan sesuatu yang kita rasakan penting bagi hidup kita. Bukan hanya kita inginkan, melainkan sangat penting. Kita tidak merasa lapar dan haus sebesar itu akan sesuatu yang tidak benar-benar kita inginkan. Dan salah satu hal yang sangat kita inginkan adalah hidup. Bagaimanapun, tanpa kehidupan kita tidak mungkin menginginkan hal-hal lain. Jika kita mati, maka semuanya akan lenyap, tidak ada lagi yang kita inginkan. Jadi kehidupan adalah hal paling mendasar yang bisa kita inginkan. Kita lapar dan haus akan makanan dan minuman karena tanpa makanan dan minuman kita akan mati. Tubuh kita merasa lapar dan haus karena tubuh menyatakan kebutuhannya yang sangat dalam akan makanan dan minuman. Semakin lama kita menunggu, semakin lama kita tidak memakan sesuatu, perut kita terasa semakin lapar. Semakin kita merasa haus, tubuh kita semakin menginginkan apa yang disebut sebagai rasa haus akan minuman karena kelangsungan hidup tubuh kita tergantung pada hal itu. Namun jika kita mau memakan kebenaran Kristus dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan memenuhi lambung-lambung persediaan makanan dan minuman kita sehingga kita akan terhindar dari penderitaan kelaparan dan kehausan. Selain umat percaya tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, Yohanes bernubuat lebih dalam lagi bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hidup di dunia ini diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia melihat dunia. Dan ketika orang meninggalkan dunia ini, kembali ditutup dengan linangan air mata dari keluarga, teman dan para sahabat. Sungguh, air mata merupakan bagian kehidupan manusia. Tetapi, pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tak akan lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita kecuali tangan Tuhan sendiri. Segala kesusahan tidak akan kita alami lagi. Bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan,
dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bagi yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mampu menyelesaikan tugas dan panggilannya di sepanjang hidupnya, tidak akan mengalami air mata lagi, karena mereka akan menerima kehidupan kekal sebagai upah kesetiaan dan ketekunannya memelihara iman. Namun bagi yang menolak Kristus akan mengalami penderitaan abadi, dan air matanya tidak akan pernah berhenti mengalir karena semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mereka akan menyesal di sepanjang abad, penyesalan yang benar-benar sudah terlambat, sebab ketika kesempatan dan pintu anugerahnya masih terbuka, begitu saja disia-siakan. Karena itu, lakukanlah kebenaran Kristus, maka kita tidak akan lapar dan dahaga lagi, bahkan kita tidak akan mengalami perkabungan dan air mata lagi, melainkan kita akan memperoleh mata air kehidupan surgawi. Tuhan akan menghapus segala air mata. Wahyu 21 ayat 4 berkata, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Pernyataan, Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, mengandung makna teologis dan pengharapan akan akhir zaman yang menggembirakan. Dalam penglihatan tersebut, penulis menyampaikan bahwa setelah Allah menyelesaikan rencananya, tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Ini menggambarkan suatu kondisi di mana Allah akan memulihkan segala sesuatu dan membawa keselamatan dan kebahagiaan yang abadi kepada umat-Nya. Penulis kitab Wahyu mengekspresikan keyakinan bahwa di dalam bumi baru yang akan datang, Allah akan menghapus segala kesedihan dan penderitaan, dan umat-Nya akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang sempurna. Ini merupakan pengharapan yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang percaya untuk tetap setia kepada Allah dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dunia ini, karena mereka tahu bahwa ada suatu masa depan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kehidupan yang abadi di hadapan-Nya. Tujuan penulis kitab Wahyu dalam menyatakan kalimat tersebut adalah untuk memberikan penghiburan, harapan, dan keyakinan kepada pembacanya, terutama orang-orang percaya yang sedang menghadapi cobaan, penderitaan, atau persekusi. Penulis kitab Wahyu, Yohanes, menulis kitab ini dalam konteks penganiayaan terhadap umat Kristen pada masanya. Kitab ini ditujukan untuk memberikan pengharapan kepada mereka bahwa meskipun mereka mengalami kesulitan dan penderitaan di dunia ini, ada suatu masa depan yang indah yang menanti mereka. Penulis ingin menguatkan iman mereka dan memberi mereka gambaran tentang apa yang akan datang setelah penyelesaian rencana keselamatan Allah. Dalam Wahyu 21 ayat 4, penulis menggambarkan kondisi baru setelah penyelesaian rencana keselamatan Allah. Dalam kondisi ini, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tujuannya adalah untuk menjanjikan suatu masa depan di mana semua penderitaan dan penderitaan akan berakhir,
dan umat Allah akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang abadi. Dengan menyatakan ini, penulis ingin memberikan penghiburan kepada orang-orang percaya, mengingatkan mereka bahwa cobaan dan penderitaan yang mereka alami dalam kehidupan ini bukanlah akhir dari cerita mereka. Ada pengharapan yang pasti dalam Kristus bahwa mereka akan mengalami pemulihan, kesembuhan, dan kehidupan yang abadi di hadapan Allah. Penulis ingin mendorong mereka agar tetap setia dan berharap pada janji-janji Allah, meskipun mereka menghadapi kesulitan di dunia ini. Pernyataan penulis kitab Wahyu dalam Wahyu 21 ayat 4 menawarkan sejumlah refleksi dan pengajaran yang perlu direnungkan. Pertama, penghiburan dalam penderitaan. Pernyataan tersebut menekankan bahwa Allah akan menghapus segala air mata dan mengakhiri segala penderitaan. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi cobaan, kesedihan, atau kesulitan dalam hidup, kita tidak sendirian. Allah peduli dengan penderitaan kita dan berjanji untuk menghibur, menguatkan, dan memberikan kelegaan kepada umatnya. Kedua, pengharapan dalam kesulitan. Pernyataan ini menegaskan bahwa masa depan yang lebih baik menanti orang-orang percaya. Meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan, Allah memiliki rencana akhir yang indah. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap berharap dan bertahan dalam iman, karena akhirnya Allah akan memulihkan segala sesuatu dan menghapus semua penderitaan. Ketiga, pentingnya perspektif kekekalan. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini sementara dan fana. Hal-hal seperti perkabungan, ratap tangis, dan duka cita akan berlalu. Ini menekankan pentingnya memiliki perspektif kekekalan dan tidak terlalu terpaku pada penderitaan dan kesedihan sementara. Tujuan akhir kita adalah hidup bersama Allah di dalam kemuliaan-Nya, di mana segala sesuatu akan menjadi baru. Keempat, perubahan dan transformasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Ini mengajarkan kepada kita bahwa rencana keselamatan Allah melibatkan pemulihan, penyembuhan, dan transformasi yang total. Ini mengingatkan kita untuk terus berharap pada kuasa Allah untuk mengubah hidup kita dan dunia ini secara radikal. Kelima, panggilan untuk hidup dengan harapan. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk hidup dengan harapan yang teguh dalam janji-janji Allah. Meskipun kita masih menghadapi cobaan dan penderitaan di dunia ini, kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa Allah telah mengatasi dunia ini dan janjinya akan digenapi. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap setia, tumbuh dalam iman, dan berbagi harapan ini dengan orang lain. Karena itu, kita diingatkan untuk mengangkat pandangan kita ke langit dan mengandalkan Allah dalam segala hal, mengetahui bahwa ada kehidupan yang lebih baik dan kekal yang menanti kita di hadapan-Nya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, aku ingin memimpin orang lain seturut dengan pimpinan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.